Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Jamaah yang Allah muliakan, mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ikhwan fillah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Dan beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah tegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu suatu yang pasti, yaitu ajal. Maka dalam kesempatan ini ulun mengangkat sebuah karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Minhajul Abidin. Jadi sebuah kitab, Minhajul Abidin, jalan orang-orang yang beribadah dan menghamba kepada Allah. Beliau di awal setelah menceritakan tentang kronologi kenapa sampai tertulis kitab ini, beliau lanjutkan dengan menggambarkan perjalanan seorang untuk beribadah kepada Allah. Itu ada beberapa hal yang harus dia atasi, karena tidak mudah orang beribadah kepada Allah. Pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, dan apa saja tantangan, rintangan, tahapan-tahapan agar ibadah itu betul-betul menjadi hakikat hidupnya seorang manusia atau seorang hamba. Beliau sebutkan sebuah tema, al-hidayatu ila thoriqil ibadati, hidayah, petunjuk menuju jalan beribadah. Kata beliau, mungkin ulun langsung terjemahnya saja, menghemat waktu supaya mudah-mudahan sebelum Isya satu tema ini bisa kita selesaikan. Hal pertama yang menggugah seorang hamba itu untuk beribadah dan menggerakkannya untuk meniti jalan ibadah itu adalah bisikan hati dari langit yang disebut dengan hidayah atau kesadaran, serta pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau panggilan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 23, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih, yang artinya
Orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia berada di atas cahaya yang datang dari Rabb-nya. Jadi dari Allah kesadaran itu. Dan kepadanya jualah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan. Beliau bersabda, "Innan nura idza dakhalal qalba infasaha wan syaraha." Sesungguhnya cahaya apabila masuk ke dalam kalbu seseorang, maka kalbu itu akan tercerahkan dan akan lapang. Faqila, lalu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha?" Apakah ada tanda-tanda kalau cahaya itu masuk ke dalam hati seseorang, cahaya dari Allah? Adakah tanda? Jadi tercerahkan kalau cahaya itu masuk ke dalam hati. Faqala na'am, ujar Nabi, ya, ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. At-tajafi an daril qurur wal inabatu ila daril khulud. At-tajafi, udah merasa seperti tidak betah atau jaga jarak dengan kehidupan duniawi, udah sadar bahwa dunia ini fana, tidak ada yang kekal, dan rindunya terhadap negeri akhirat. Itu tanda kalau cahaya itu udah masuk ke dalam kalbunya. Wal isti'dadu lil maut, termasuk mulai mengingat dan mempersiapkan untuk kematian. Qabla nuzulil mauti, sebelum kematian itu tiba. Kalau udah ada hal tersebut pada diri seseorang, itu tandanya cahaya Allah itu sudah masuk ke dalam kalbunya. Ingat di mati, lalu apa nanggasanku bawa kena? Nah, sadar bahwa dunia tidak ada yang kekal, tapi akhiratlah yang kekal. Ketika kesadaran itu ada dalam hati seseorang, lalu dia melangkah untuk mempersiapkan sebelum ajal tiba, bersiap-siap untuk saat-saat itu, maka itulah tanda kalau cahaya itu telah masuk ke dalam kalbunya. Lalu jadi Imam Al-Ghazali, apabila terlintas di dalam hati seorang hamba sebelum segala sesuatu, terlintas dalam hatinya suatu pemikiran, apa ujar dalam hatinya? Aku sadari bahwa hidupku penuh dengan nikmat. Aku diberi hidup, diberikan kekuatan, diberikan akal, mampu berbicara, diberikan kenikmatan. Di samping itu juga tidak sedikit hal-hal yang merugikanku ternyata dihindarkan, termasuk penyakit. Dan tentu semua nikmat itu berasal dari Sang Pemberi nikmat, yang mana Ia memintaku untuk bersyukur kepadanya, berkhidmat kepadanya. Yang mana apabila aku lalai akan hal tersebut, Dia Maha Kuasa untuk mengambil dariku semua nikmat yang Dia berikan dan memberikan siksaan kepadaku. Dan Dia telah mengutus kepadaku seorang Rasul. Dia kuatkan dengan mukjizat yang di luar kebiasaan dan di luar kemampuan manusia. Lalu Rasul itu mengabarkan kepadaku, sesungguhnya aku ini memiliki hanya Tuhan yang satu, yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, yang Maha Hidup. Dia perintahkan aku, Dia juga larang aku. Dia mampu untuk memberikan hukuman atas kedurhakaanku, dan Dia Maha Kuasa memberikan pahala jika aku taat kepadanya. Dia Maha tahu dengan segala rahasiaku dan apapun yang ada dalam pikiranku. Dia telah menjanjikan surga dan Dia telah mengancam dengan neraka. Dia perintahkan aku untuk disiplin terhadap syariatnya. Lalu terlintas hal itu dalam pikirannya, maka timbullah rasa khawatir, takut di dalam dirinya kalau hal itu terrealisasi. Ini nama memberi nikmat aku ini menyuruh, ada suruhannya, ada larangannya. Bila aku taat, nang kaya apa nasibku? Pasti bila aku pun durhaka, Dia Maha Kuasa mencabut semua nikmat yang Dia berikan kepadaku. Ada hal tersebut dalam pikirannya,
Maka ujar Imam Al-Ghazali, saat itu tumbuh rasa takut di dalam hatinya, rasa cemas, dan tentu dia akan terfikir untuk mencari jalan agar aman dan selamat, dari kekhawatiran yang tadi lewat di dalam hati dan pikirannya. Nah, itulah yang disebut dengan dorongan ingin menjadi hamba yang patuh dan taat dalam bentuk beribadah. Jadi ibadah itu sebenarnya adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan, tunduk dengan aturan. Makanya kita berusaha pun, kalau kita ikuti aturan-aturan Allah, maka bekerjanya kita itu merupakan bentuk dari ibadah, karena kita taat. Demikian juga kita berumah tangga, nang bebinian balaki, nang lelakian bebini, baanak, babuah, semua itu dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Itulah bentuk sebuah kepatuhan, dan itu pun juga bagian daripada ibadah. Maka pada saat kesadaran itu muncul dalam pikirannya, itulah rintangan pertama yang harus dia lewati ketika dia menuju jalan untuk beribadah kepada Allah. Harus ada sebuah kesadaran dulu bahwa memang aku ini adalah hamba. Di diriku ini ada sedikit nikmat nang Allah bari, nang memberi punya aturan. Ada perintah-perintahnya, ada larangan-larangannya. Bilanya aku melawan, dia sebenarnya maha kuasa untuk mencabut nikmat itu. Saat ini juga kita ketika diberi orang jam tangan bermerek, sekali jadinya memberi, sesudah itu sikap kita sudah hormat dan berbeda dibandingkan sebelum orang itu memberi kita sebuah hadiah, padahal cuma sekali. Kita pun pasti jaga sikap, menghindari jangan sampainya sehari kelawan seorang. Baru 1 jam tangan dikasihnya kita. Bagaimana dengan Allah? Mulai dari kada apa-apa kita, sepenuhnya apa nang dalam diri kita adalah pemberiannya. Masa kita kada tetap kutan lalu kalau pina diambilnya karena kita durhaka atau kita tidak taat dengan perintahnya. Nah, itu yang kemudian akan menggerakkan seseorang, aku mesti harus menjadi hambanya. Nah, lalu bagaimana menjadi hamba Allah? Itu yang sering disebut dengan mengenal diri. Ada istilah-istilah. Kenapa harus mengenal diri? Mengenal diri itu bahasa banyak tahu diri. Amun pianto ibaratnya anak buah, maka jangan hendak memposisikan diri seakan-akan jadi bos dan atasan. Maka harus tahu diri nengaran anak buah itu nang kayak apa. Kadang-kadang posisi sebenarnya anak buah, tapi masuk kantor sekahandak, berarti dia sebenarnya tidak mengenal hakikat dirinya sebagai anak buah. Mestinya kalau dia sadar kalau dia adalah seorang hamba, berarti dia betul-betul harus membuktikan kehambaan itu seperti apa. Dan Imam Al-Ghazali di pengantar mengatakan bahwa al-ibadatu samaratul abdi. Al-ibadatu hasilul abdi wa samaratul ilm. Kata beliau, ibadah itu adalah hasil dari atau bukti dari seseorang itu adalah hamba. Itulah ibadah. Kalau orang tidak beribadah, berarti bahasa tubuhnya tidak pernah mengakui kalau dia itu hamba. Sama, yang namanya bawahan mesti konsekuensinya patuh dengan perintah atasan. Kalau dia posisinya sebagai bawahan tapi lawan atasan kadang mau patuh, berarti dia tidak menerima kalau dia itu sebagai bawahan. Walaupun statusnya dia ngaku, aku kan bawahan. Kalau Anda bawahan, Anda tidak boleh melawan dengan atasan, mestinya begitu. Begitu juga kita. Kalau kita betul-betul hamba, sadar kalau kita betul-betul hamba, maka pembuktiannya adalah kita mesti beribadah.
mesti beribadah. Lalu jadi Imam Al-Ghazali, inilah rintangan pertama yang akan dihadapi oleh seorang hamba menuju jalan ibadah. Wahya aqabatul ilmi wal ma'rifah. Itulah yang disebut dengan, ujar kita tuh kalau orang main game itu level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi level pertama disebut dengan level ilmu dan ma'rifah. Ilmu dan ma'rifah. Jadi kadang mungkin orang beribadah sementara ilmunya kada ada. Jadi setelah sadar aku memang mesti beribadah, tentu ibadah itu ada cara. Harus dipelajari. Kemudian yang dipelajari itu tidak hanya cara, tapi kepada siapa beribadah, maka itu disebut dengan ma'rifah. Alamatnya jangan salah. Orang menyembah pohon tuh ma'rifahnya yang salah. Orang menyembah batu, menyembah berhala, itu berarti tidak ma'rifah. Meskipun umpama dia tahu tata cara beribadah, ilmunya ada, tapi ma'rifahnya tidak ada. Maka setelah muncul kesadaran itu, untuk menuju jalan menuju ibadah itu, level berikutnya adalah disebut dengan ilmu dan ma'rifah, supaya segala sesuatu yang dilakukan itu memiliki kejelasan. Maka hal tersebut mesti harus dia kuasai. Dengan cara apa? Bisa dengan bertanya dengan ulama, dengan para guru-guru yang mereka itu Allah jadikan sebagai penunjuk jalan, lentera umat dan para pemimpin, serta belajar dengan mereka. Dan jangan lupa meminta doa baik dari para ulama-ulama tersebut untuk mendapatkan pertolongan agar dapat menyelesaikan level tersebut, level ilmu dan ma'rifah. Nah, kalau itu sudah bisa diatasi, maka dia sudah memiliki bekal yang disebut dengan ilmu dan ma'rifah, atau disebut dengan sebuah keyakinan, bahwa dia meyakini sesungguhnya dia itu memiliki Tuhan yang satu, yang tidak ada sekutu baginya. Tuhan itulah yang telah menciptakannya, yang telah memberikannya kepadanya segala nikmat yang ada pada dirinya. Tuhan itulah yang mewajibkan dia untuk bersyukur kepadanya. Tuhan itu pula yang mewajibkannya untuk berkhidmat dan taat kepadanya, baik secara lahir maupun secara batin. Tuhan itu pula yang melarang agar tidak berbuat kufur dan melarang dari berbagai macam perbuatan maksiat. Tuhan itu juga yang dia kenal tadi kan ma'rifahnya. Tuhan itu juga yang dia yakini, yang telah memutuskan untuk memberikan pahala yang kekal bagi orang yang taat kepadanya, dan memberikan siksa yang kekal bagi orang yang durhaka dan berpaling darinya. Maka pada saat itu ma'rifah tersebut, pengenalan dia terhadap Tuhan tersebut, akan mendorong dia untuk menyingsingkan dengan baju, mengabdi dan menghamba kepadanya. Karena kenal. Kita kalau tidak mengenal, maka tidak ada tumbuh rasa. Harus mengenal dulu, baru tumbuh rasa. Contoh sederhana. Contoh. Sekiranya kita ini hidup di zaman belum ada foto, belum ada banner dan sebagainya. Masih zaman bahula atau zaman batu. Zaman batu. Lalu kita bertemu dengan seseorang, kita tidak mengenal. Pada saat itu perasaan kita biasa saja, kita tidak tahu siapa dia. Tapi sesudah itu ada memadai, itu presiden. Imbah sudah tahu itu presiden, ketemu yang kedua kali sikap kita udah beda. Ada rasa menghormati, ada rasa ta'zim, ada rasa memuliakan. Lagi kada tahu, biasa-biasa saja. Nah, begitulah perlunya kita ma'rifat kepada Allah untuk menumbuhkan nilai makna rububiyahnya, kemahaagungannya, kemahasuciannya, kemahabesarannya. Tanpa ma'rifah, maka itu tidak akan tumbuh di dalam diri kita. Karena itu nanti akan mendorong kita untuk
kepadanya lah kita beribadah, bukan kepada yang lain. Jadi ilmu mengajarkan kita cara beribadah, sedangkan ma'rifah itu mengarahkan kita kemana kita beribadah. Kemana kita beribadah. Itu level berikutnya. Jadi level awal tadi, ketika terlintas di hati sebuah kesadaran yang ulun sampaikan tadi, itu sudah langkah pertama, ibarat orang bermain game untuk mencapai kemenangan di level terakhir, yaitu ibadah. Itu berarti sudah start, sudah mulai. Maka level ilmu dan ma'rifah mesti harus dia tuntaskan. Makanya hadir ke majelis ilmu, bertanya dengan para ulama, para asatis, yang mereka itu Allah jadikan sebagai lentera buat umat. Nah, sehingga ketika dia mengenal bahwa dia itu punya Tuhan, alam ini tidak ada dengan sendirinya, maka kesadaran ma'rifah itulah yang kemudian akan mendorong dia untuk mempelajari apa yang bisa menghantarkanku untuk dicintainya dan dekat dengannya. Maka perlu dia belajar cara beribadah kepadanya. Itu yang kita sebut dengan ilmu. Untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang disyariatkannya, baik secara zahir maupun secara batin. Kalau sudah level ilmu dan ma'rifah sudah dituntaskan, maka dia pun mulai siap untuk masuk dan sibuk beribadah. Lalu hendak beribadah, ilmu ada, ma'rifah ada, lalu hendak beribadah menghadap kepada Allah. Kala itu dia perhatikan dirinya pulang. Ternyata dirinya masih kotor dan dikotori oleh dosa dan kesalahan. Dosa, kesalahan maupun kejahatan. Dan ini adalah kondisi kebanyakan orang. Gini, kita pengen umpama, ini dalam bahasa kita. Kita udah tahu itu presiden, rumahnya di situ. Untuk mendekat kepadanya ada kiat-kiat tertentu, udah kita ketahui caranya. Lalu hendak mendekat, lalu hendak masuk ke dalam rumahnya. Lihat awak ternyata mandi kada, awak masih rigat dengan keringat, berlumuran dengan istilahnya comberan. Maka asa kada ujar kita itu naik ke rumah orang nang berasih, dipersilahkan naik, tapi batis kita rigat. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Sadar bahwa diriku ini masih banyak dosa, kesalahan. Lalu dia berkata dalam hatinya, kayak bagaimana aku menghadap kepada Allah beribadah sementara aku masih melakukan perbuatan dosa dan ternodai oleh perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Maka level berikutnya setelah menyelesaikan level ilmu dan ma'rifah adalah fayajibu alayya awalan an atuba ilaihi liyaghfira li dzunubi. Maka level berikutnya adalah taubat, beberasih. Kita hendak sholatnya kan wudu dulu, menghadap Allah. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak terima sholat siapapun kalau dia berhadas sebelum dia berwudu. Menghadap Allah bersuci dulu. Dan yang mengotori diri kita ini tidak hanya kotoran-kotoran seperti darah, seperti air kencing, seperti bangkai dan sebagainya, tapi yang mengotori diri kita juga ternyata dosa. Ibaratnya tangan nih habis memukul orang, ini ada noda dosa di sini. Sebagaimana kita hendak sholat, ternyata di sini taruhlah ada kotoran. Maka najis itu kita tanggalkan dulu, mesti suci dulu kita ingin sholat. Kita ingin ibadah, maka bersihkan dulu diri kita. Artinya level berikutnya yang harus kita betul-betul pastikan adalah kita suci tidak hanya dari hadas kecil, hadas besar, tapi juga suci dari dosa. Karena Allah melihat
bahwa diri kita itu penuh dengan kesalahan. Maka itu yang disebut dengan taubat. Disebut dengan taubat. Agar setelah bertaubat itu betul-betul layak dan pantas untuk menghadap Allah, beribadah kepadanya. Maka tentang taubat pun kita sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Bagaimana kalau dosa itu antara kita dengan Allah, apa langkah yang harus kita lakukan. Bagaimana dosa itu kalau antara kita dengan manusia. Dan yang paling berat itu dosa dengan manusia. Itu rumit menyelesaikannya. Alahan dosa kita dengan Allah Ta'ala sutil. Asalkan merasa mengakui salah, menyesal, ampi saat itu berniat kada mengulangi, Allah ampuni. Walaupun beberapa menit kemudian terulang-ulang, selama itu tidak direncanakan. Istighfar lagi. Terulang lagi, selama itu memang tidak direncanakan, tapi terulang lagi, istighfar lagi. Sampai kapanpun Allah akan selalu mengampuni. Kecuali bila sudah nyawa di tenggorokan atau matahari terbit di sebelah barat. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun dalam sehari kurang lebih 80 kali itu ulangi kesalahan yang sama, jangan menunda istighfar hingga sampai yang ke-80 kalinya. Setiap kali terjatuh istighfar kepada Allah. Asalkan memang tidak ada rencana untuk mengulangi lagi, tapi nengaran kita ini bergaul tagawi pula. Ternyata dulu kadang-kadang muntah sudah takarubut kita tak kumpul. Astagfirullah muntung memandir orang, jana menutup. Tapi mbah itu memandir, kadang kerasan memandir orang pula. Astagfirullah berkali-kali itu kita dalam satu kesempatan. Ya rahmukallah. Lalu ujar Imam Al-Ghazali, Imbah tadi kan pikiran yang Allah berikan cahaya ke dalam hatinya sudah muncul, lalu dia mengenal Allah, ma'rifah, dan dia sudah mengenal Allah itu siapa, maka dia ingin mendekatkan diri kepadanya. Caranya apa? Beribadah. Dan ibadah itu tentu ada cara yang sudah ditetapkan oleh ma'budnya, oleh Allah itu sendiri. Maka dia belajar. Setelah ilmunya ada, kemudian ma'rifatnya pun juga sudah dia selesaikan, lalu dia siap beribadah, menjanaki diri, ternyata masih kotor dengan dosa dan maksiat. Maka yang harus dia pastikan lagi, bersihkan melalui taubat. Melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila taubat itu sudah dia selesaikan dan level itu pun sudah dia lewati, dia pun kembali ingin beribadah. Setelah dia ingin beribadah, ini ilustrasi yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali. Lalu dia pandang ke sekitarnya, ternyata ada gangguan-gangguan yang sedang mengintai. Masing-masing gangguan itu akan siap menghalanginya dari apa yang dia inginkan untuk beribadah, dengan dan dalam bentuk berbagai dan beragam. Gangguan itu siap menghadangnya, mencegahnya. Lalu dia perhatikan, yang bisa mengganggu untuk beribadah itu ternyata 4 perkara. Ternyata 4 perkara. Nah, 4 perkara ini harus kita atasi juga, supaya tidak terganggu saat beribadah. Ini selalu mengintai, ini yang 4 perkara ini. Yang pertama adalah dunia. Ini dapat mengganggu kita, bahkan dapat menghalangi kita. Kada jadi. Kada jadi. Karena perkara dunia, itu yang pertama. Yang kedua, manusia. Manusia. Ini juga bisa bisa membuat kita gagal beribadah. Manusia. Yang ketiga, syaitan. Itu nyata sudah. Inna syaitana lakum aduun mubin fattakhidhuhu aduwa. Dan yang keempat, musuh dalam diri kita, yaitu nafsu. 4 hal ini yang bisa menggagalkan kita. Tadi udah siap hendak beribadah. Taubat sudah. Ilmu dan ma'rifah sudah. Jadi taubat sudah, siap hendak beribadah. Rupanya masih ada beberapa hal yang berpeluang untuk menggagalkan, menjegal ibadah kita kepada Allah. Setelah diperhatikan ada 4. Urusan dunia, manusia, syaitan, dan nafsu. Ini yang bisa menghalangi dengan berbagai bentuk dan cara. Ada 4.
Maka ujar Imam Al-Ghazali, seseorang yang ingin beribadah mesti harus mampu mengatasinya dulu, nang 4 ini. Kalau belum mampu mengatasi dan mengendalikan yang 4 ini, dia akan selalu terganggu beribadah kepada Allah. Bagaimana dia bisa beribadah kalau nang 4 perkara ini masih mengganggu dia? Maka cara mengatasinya adalah 4 perkara juga. Yang pertama, at-tajarrud anid dunia. Lepaskan dunia itu dari hati. Silahkan genggam di tangan, tapi lepaskan dari hati. Sedangkan isi hati kita hanya Allah. Lepaskan dunia itu dari hati kita. Bukan berarti kita tinggalkan begitu saja. Artinya andakannya di tangan aja. Andakannya di tangan. Itu pertama, at-tajarrud anid dunia. Yang kedua, wat-tafarrud anil khalqi. Jangan bergantung kepada makhluk. Kan tadi bisa mengganggu manusia. Jangan terpengaruh dengan omongan orang, jangan terpengaruh dengan manusia, dengan makhluk. Kita ini kadang-kadang kada jadi ibadah karena dipandai orang. Nah, aku masih apa, ibarat kita tuh masih terobsesi, terpengaruh dengan manusia. Putuskan hubunganmu dari hatimu saat beribadah dari menghiraukan apapun sikap manusia ketika kita beribadah. Mun masih lagi kita memikirkan asa kada nyaman nonnya kena aja asa ini asa itu, nah berarti itu nanti akan membuat kita terhalang dari beribadah. Yang ketiga, wal muharabatu ma'as syaitan. Dari awal deklarasikan perang dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Jadikan syaitan itu musuh. Artinya jangan pernah berdamai dengan syaitan. Maginnya menangati, magin kita lawan. Maginnya menangati, maginnya kita lawan. Kemudian yang keempat adalah wa mudhadatun nafsi. Kontrol hawa nafsu. Kontrol hawa nafsu. Jadi kita tuh seperti apapun besarnya bisikan nafsu, dorongan nafsu, kendalikan. Kalau ini bisa diatasi, maka ibadah akan lancar. Nah, di antara 4 yang berpotensi untuk menggagalkan kita beribadah itu yang paling berat itu adalah nafsu. Itu yang paling berat. Fa aman nafsu fa asadduha. Nafsu itu yang paling berat. Kenapa? Idla yumkinuhu at-tajarrudu anha wala an yaqharaha bimarratin wa yaqma'ah bil kulliyah. Sebab orang tidak mungkin berlepas dari nafsu. Itu bagian dari diri kita. Kecuali mati benar ya. Mun masih hidup, masih beliur lagi. Bahkan kalaupun bisa, maka tetap tidak bisa secara total. Sebab nafsu itu adalah tunggangan dan sarana kita. Itulah pendorong. Itu pernah mendorong kita berbuat. Nafsu itu sebenarnya. Jadi kadang-kala kita mati, yang hanya bisa kita lakukan kuasai dan kendalikan. Kalau memati nafsu udah kawa setan kan. Kadang-kala kita memati, udah diberi Allah umur sampai hari kiamat, kita aja nang mati. Bagaimana caranya? Yaitu mengekang nafsu itu dengan kekang takwa kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah, supaya nafsu itu tetap ada, tapi terkontrol untuk hal-hal yang Allah sukai. Jadi kalau matiin nafsumu, kadang-kala kita mematiin nafsu. Tapi kuasai nafsumu agar bisa terarahkan. Kenapa? Karena nafsu itu adalah ibarat pendorong. Pendorong seseorang berbuat itu adalah nafsu. Amun itu dimatikan, berarti tidak ada lagi yang mendorong dia berbuat. Agar nafsu itu bisa diarahkan untuk hal-hal yang maslahat, hal-hal yang baik, dan dapat dicegah dari perbuatan yang membinasakan. Maka 4 perkara ini pun harus diatasi. Taubat sudah. Sekalinya ada 4 pulang yang bisa mengganggu tadi.
Yang bisa mengganggu, pertama urusan dunia, yang kedua manusia, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu, yang paling berat nafsu. Ini supaya bujur-bujur tenang kita beribadah, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imbah tuntung mengatasi yang 4 perkara ini tadi. Imbah tuntung. Lalu hendak fokus kembali beribadah. Ternyata ada lagi 4 perkara yang mahadang. Yang tadi mengganggu, ini mahadang. Apa yang 4 perkara tersebut? Yang menghadang, mengganggu benar kada, tapi bisa ujar kita itu kada kawa full, kada kawa maksimal kita. Kada kawa maksimal beribadah kepada Allah. Ada 4 perkara lagi. Yang pertama urusan rezeki. Urusan rezeki. Mun kada begawin apa dimakan ya, pulang. Mun beribadahnya apa dimakan? Nah, urusan rezeki. Yang merupakan, taruhlah itu tuntutan hidup. Mau kada mau, jaka ibarat motor jaka ada bensinnya kada kau jalan. Nah, urusan rezeki. Sementara tadi kan sudah mengosongkan hati dari urusan dunia. Urusan yang pertama urusan rezeki. Yang kemudian pikiran-pikiran yang terkadang menghantui, pikiran yang terkadang menghantui. Apakah menghantui itu dalam bentuk membuat takut atau dalam bentuk keinginan untuk memiliki? Di mana yang dikhawatirkan itu maupun yang diinginkan itu kada diketahui apakah akan membawa manfaat atau mudarat. Itu najar Allah, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau tidak suka sebenarnya itu baik untuk kamu, tapi bisa jadi sesuatu yang engkau inginkan sesungguhnya itu buruk buat kamu, dan itu di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Itu terkadang membuat ibadah kita pun juga tidak maksimal. Kemudian yang ketiga, cobaan hidup, musibah yang kita hadapi dalam hidup ini itu juga bisa membuat ibadah kita tidak maksimal. Dan yang keempat adalah berbagai bentuk qada dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nontonlah bola malam tadi. Masih sangkal lah biar. Masih sangkal lah. Kalah Indonesia. Bagi pian kada, mungkin bagi sebagian orang tetap masih kecewa. Ada yang menghampas ke TV biar. Dan itu kan bisa, kita sholatnya bisa terbawa pikiran, masih kesal. Ini masih kesal. Musibah. Nah, jadi ada 4 macam lagi. Koron tadi kan itu yang bisa menjegal kita beribadah. Nah, pertama tadi yang menjegal beribadah tadi urusan dunia, kemudian manusia, kemudian setan, dan yang keempat nafsu. Ini bisa menjegal kita beribadah. Lolos itu mulai beribadah, masuk, Anda pulang 4 perkara yang bisa menghaur-haur saat kita beribadah. Nah, 4 perkara tersebut ya, urusan rezeki. Menunda 4 pengajian jar, tutup warung dah lah jar. Kan kayak itu, tutup dah warung lah ya, pas orang pas tak kena rami-raminya. Lalu setengah hati di majelis, pikirannya terbagi, hati di majelis juga terbagi pikirannya. Nah, kemudian ya tadi kekhawatiran. Coba kan umpama pian, apalagi hobi bola, pas pertandingan rahat orang sembahyang isya, kalah menang itu tuh gol kada. Itu kan pikiran-pikiran itu bisa mengganggu. Kemudian musibah dan bencana itu juga bisa mengganggu.
Yang keempat, berbagai macam ketentuan dan keputusan dari Allah, baik manis maupun pahit, yang silih berganti waktu demi waktu. Kadang hati kita, perasaan kita mengutuk, kadang kehimungan, kadang ini dan itu mengganggu juga sebenarnya dalam hal ibadah. Maka hal ini mesti harus diatasi. Cara mengatasi 4 perkara ini, Bang, masalah rezeki, masalah kekhawatiran ataupun impian, kemudian masalah menghadapi musibah dan cobaan, kemudian menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini mesti harus diatasi juga dengan 4 perkara juga. Yang pertama, tawakal. Jadi rezeki itu hadapi dengan tawakal. Subhanallah. Kita lebih 2 tahun pandemi lah. Lebih 2 tahun pandemi. Organ tunggal, termasuk ustadz-ustadz yang ceramah, libur total. Apa hikmahnya? Allah hendak memadahkan, Unda Maha Kuasa memberi nyawa rezeki melalui nyawa berusaha. Unda Maha Kuasa juga memberi nyawa rezeki tidak melalui usaha tersebut. Nyata ulun dulu libur total dia. Bayangkan perak 2 tahun, anak sikung di Mesir. Dari mana biayanya? Kemudian bertiga di pesantren, tertinggal sikung di rumah. Akhirnya pesantren juga sudah. Al-Falah impak sebulan 850.000. Itu impaknya aja. Belum jajan. Mingguan sikung 150. Sekarang Mbak 4 di Mesir. Tapi masa pandemi kok bisa lewat dan kada sampai baju jual. Allah hendak memadahi, nyawa jangan tawakal lawan usaha, tawakal lawan Unda. Unda Maha Kuasa memberi rezeki melalui usaha yang engkau tekuni. Unda Maha Kuasa juga memberi rezeki tidak melalui usaha. Nang mana bisi angsuran kada sempat menunggak juga. Kau aja. Nah disitulah dengan tawakal urusan rezeki tenang. Dengan tawakal urusan rezeki tenang. Kemudian yang kedua, masalah kekhawatiran, kecemasan, at-tafwidu ilallah fi maudhi'il khatar. Pasrah kepada Allah menghadapi hal-hal yang dikhawatirkan oleh dan dicemaskan oleh diri kita. Bilanya sudah pasrah kepada Allah, karena begini, ma asabaka lam yakun liukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Ya Nabi, apa yang menurut Allah itu mengenai kamu, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghindarkan kamu darinya. Dan apa yang menurut Allah tidak akan mengenaimu, maka tidak ada kekuatan manapun yang akan bisa membuatnya menimpa kamu. Itu kita pasrah penuh kepada Allah. Ujar orang bahari, ditimpa seorang belum tentu karena belum tentu luka belum tentu mati, tapi jangan dicari, itu bang pulang. Bisa keyakinan nangka itu tapi dicari-cari. Pas luka juga berarti memang Allah sudah menghendaki luka. Ulun bisi kawan dulu waktu masih di pondok, kami kelas 3 aliyah, main bolanya padang sabat, menendang bola, salto, berbalik, besumbalik, gugur tumitnya, gugur di pecahan di gelas yang ramuk, batisnya kada luka, maka ada bersepatu. Allah belum menghendaki, besumbalit gitu. Ada jua nang kisah ngaran padang sabat lah, berhimat menyasar nendang bola, sekalinya tatakan pohon nang tersisa nang disepaknya kada patah batisnya. Allah kada menghendaki patah. Tapi alahan kadang-kadang tekan ujung anuji kita timbul luka, padahal kada landap, kada bisa luka. Nah, dengan kita pasrah sepenuhnya kepada kudrat dan kemahakuasaannya Allah, kekhawatiran itu akan teratasi.
Kekhawatiran akan teratasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengatasi musibah. Nah, kayak apa supaya kita mengganggu ibadah? Sabar. Siapkan mental sabar. Sedangkan yang keempat, tentang takdir, siapkan mental ridho. Lapang dada. Kalau tawakal, tafwid, sabar, dan ridho, ini kita siapkan dalam diri kita. Empat perkara tadi, urusan rezeki, urusan kekhawatiran, kecemasan, kemudian juga urusan musibah maupun takdir Allah, kita siap mental menghadapi dan tidak akan mengganggu kita beribadah. Kawadah melewati, ini minta waktu ulun habis akanlah kada lawas juga. Level demi level, ini hendak beribadah aja tuh banyak rintangannya sebenarnya. Level demi level dilewati. Selesai juga sampai nang 4 perkara terakhir, lalu kembali ingin menuju ibadah kepada Allah. Lalu dia memandang kepada dirinya, ternyata dirinya futur. Ya nang kita tuh pas tak kena koler, malas pulang. Malas pulang nama hadang. Maka nang kayak apa caranya pulang? Ini harus diatasi. Malas ini bagaimana dengan mengatasinya? Dengan khauf dan roja. Khauf dan roja. Kalau kita berharap selamat, maka disebut dengan roja, ya, roja. Hendak selamat kada? Hendak selamat kada? Berharap selamat kada? Kalau itu bisa kita bangun dalam diri kita, nang koler jadi rajin. Walaupun terkadang harus dengan iming-iming. Ya misal kayak kawan-kawan kita sekarang kan ya, cukup tren jauh-jauh sholat zuhurnya umpama ke Masjid Al-Jihad. Kenapa? Ada beberapa qirat di situ jadi, kayak Gunung Uhud. Nah itu kan mun kada terpikir ke situ bisa koler ke sana. Karena berharap pahala yang besar, lalu semangat. Kemudian mengatasi kalau umpama pengoler bisa dengan mengharap pahala yang besar, mengharap ridha Allah, atau takutan lawan siksanya. Yang nang merasa diberak tadi, nyawa nggak ada sembahyang, nyawa sakit nyawa. Nah, itu cara mengatasi nang rasa malas tadi. Mengatasi rasa malas. Kawa sudah mengatasi rasa malas, umpama lalu ingin kembali fokus beribadah, rajin beribadah, ternyata ada pulang 2 macam yang harus dia atasi supaya ibadahnya kada sia-sia, yaitu riya dan ujub. Pulang, riya itu pamer, ujub itu merasa seorang nang iyanya. Asalnya di kampung ini seorang Jepang nang menang bertahajud malam hari jar. Asalnya di kampung ini seorang Jepang punya banyak bersedekah. Itu ujub. Sedangkan riya itu udah kita bahas. Beramal karena makhluk itu syirik, meninggalkan amal takut dari makhluk itu riya. Kenapa pian kada 5 waktu berjamaah? Mun dari 5 waktu kan dipadahkan orang ahli ibadah pulang kan aja. Nah itu riya sebenarnya. Apa riya itu? Berharap punya tempat di hati manusia. Artinya masih mengganang komentar orang tua kayak pahlawan seorang, itu riya berarti sudah. Mengganang, memikirkan, terpikir komentar orang seorang apa. Termasuk yang umpama habis sholat, banyak ada ingat ayat, berpaling ke belakang, orang bertakun kada, aku jar minta maaf tadi dah jar. Pas lagi uyuh benar jadi blank sampat otak. Orang bertakun kada, bepadah. Berarti kan ada kekhawatiran bahwa posisi di hati manusia itu jadi turun karena ada kesalahan, lalu ingin mencari alasan agar dimaklumi. Kecuali orang bertakun, ayo sahut. Mun orang kada bertakun dah nyantai aja. Apalagi bacaan kayak kada biasa, aja lagi batukan. Orang bertakun kada
Nah, kalau orang bertakun kan memang orang pengen tahu, kada apa-apa kita menjelaskan. Nah, jadi ternyata dua hal itu lagi, yaitu riya dan ujub. Dan itu yang akan merusak nilai dari ibadah tersebut. Nah, imbas sudah tuntung, maka ia pun mendapatkan nilai ibadah sebagaimana semestinya dan seharusnya. Selamat dari setiap hal-hal yang dapat merusaknya. Lalu setelah itu imbas tuntung beribadah, selesaikah? Kada. Harus dia memandang ternyata ibadah pun juga tidak lepas dari pertolongan dan nikmat yang Allah berikan, maka mesti harus syukur pulang. Kalau beribadah tuh alhamdulillah, bersyukur pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan, sampai diberikan Allah kemampuan untuk beribadah, dan itu adalah nikmat yang wajib disyukuri. Nah, itu tahapan-tahapan tadi. Nah, baru bisa apa istilah kita tuh bujur-bujur fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahap terakhir itu bukan kita kemudian jadikan ibadah itu sebagai faktor untuk menyombongkan diri, merasa harap, tapi itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah. Jadi fokus kita ibadah itu adalah fokus kita syukur kepada Allah, dan jangan kita jadikan sebagai faktor merasa baik, merasa sempurna. Tapi itu adalah semata-mata Allah yang menolongi. Maka kita wajib jadi konsentrasi kita kepada Allah, sehingga kita tidak lagi mengurusi hal-hal yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kita ilustrasi proses kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Masih Pengantar, Minhajul Abidin. Jadi kada semudah kita kemudian beribadah langsung. Ada hal-hal yang harus kita selesaikan dulu agar ibadah kita tuh betul-betul sebagaimana mestinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Alhamdulillah setidaknya satu tema, walaupun ya ulun sampaikan dalam bentuk khulasah atau rangkuman dan ringkasan. Itu pun terjemahnya aja, jak ulun baca bahasa Arabnya tadi kada selesai. Bulan depan belum tentu kita tetamu pulang lah. Nah, ya kan pas minggu kelima aja. Tapi alhamdulillah ya Allah sudah mudahkan satu tema, yaitu jalan menuju ibadah kepada Allah sudah kita tuntaskan. Ampun maaf jika ada salah dan khilaf. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.